reaksi asam basa, terutama saat ini mungkin kita pahami sebagai sesuai teori Bronsted teori ya, jadi transfer elektron, transfer proton ya. Jadi kenapa biasanya kita bisa melihat perubahan warna dalam reaksi asam basa, karena kita menggunakan indikator yang jika kita tambahi proton ya nanti dia akan kemungkinan ada perubahan warna, atau jika kehilangan proton dia kehilangan warna ya, atau sebaliknya. Jadi intinya dengan transfer proton itu menyebabkan indikator nanti akan berubah warna, entah itu mendapatkan tambahan atau mengalami pengurangan proton ya, itu bisa menghasilkan warna. Jadi kita bisa memastikan bahwa reaksi itu sudah berlangsung atau reaksi sudah berjalan secara stoikiometrik kalau kita gunakan untuk analisis kuantitatif ya. Nah, sekarang bagian yang terakhir kita akan melihat reaksi redoks ya, jadi reaksi reduksi oksidasi. Nah, reaksi redoks itu mungkin akan lebih mudah kalau kita anggap sebagai proses transfer elektron ya. Jadi ada mnemonik untuk mengingat-ingat ya. Jadi kalau kita punya mnemonik itu adalah jadi mnemoniknya adalah oil rig ya. Jadi ini bukan apa itu tempat pengukuran minyak lepas pantai ya, kalau biasanya kita artikan bahasa Inggrisnya ya. Tapi ini bisa membantu kita memahami proses transfer elektron pada reaksi redoks ya. Jadi oil itu dari oxidation ya. Oxidation is loss. Jadi loss kehilangan elektron. Kemudian kalau ini reduction, reduksi is gain. Ya. Jadi analog dengan asam basa kemarin menurut Bronsted, asam itu mendonorkan proton ya, sementara basa adalah akseptor proton ya. Berarti asam kehilangan proton, basa itu nanti dia akan mendapatkan tambahan proton, bisa menerima tambahan proton. Kalau di sini yang mendapatkan tambahan proton itu yang reduksi ya. Reduksi, sementara yang oksidasi justru akan kehilangan elektron. Saya tadi mengatakan kehilangan proton atau di sini transfer elektron ya. Reduksi itu mendapatkan tambahan elektron, oksidasi mengalami pengurangan kehilangan elektron. Jadi semacam ini kita punya reaksi pembakaran pita magnesium ya. Ya, walaupun saya kira ini bisa ditebak ya. Magnesiumnya nanti akan mendapatkan tambahan oksigen, berarti ini teroksidasi. Ya. Tetapi kalau kita uraikan ya, sebenarnya ini kan Mg 0, yang oksidasinya 0, berubah menjadi Mg 12. Sementara kalau oksigen ini 0 menjadi 2 minus. Ya.
Jadi kalau diuraikan reaksi oksidasi reduksinya ya berarti Mg logam menjadi ion bisa di mute ya. Mohon maaf Pak, apa sudah direcord ya untuk pertemuan kali ini? Sudah ya. Terima kasih Pak. Ya. Yang tidak bertanya atau usul sesuatu dimatikan ya, tolong ya mikrofonnya. Oke, jadi di sini perubahan dari logam magnesium menjadi ion magnesium itu kehilangan elektron atau loss ya. Berarti ini adalah yang oksidasi. Ya, ini yang oksidasi. Sementara oksigen itu menambahkan tambahan elektron ya, di sebelah kiri dia berarti adalah bagian yang reduksi, yang mendapatkan tambahan elektron. Jadi itu kita bisa membedakan mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Ya. Nah, kalau kita gabungkan, ya mestinya kalau reaksinya ini sudah setara, nanti elektron yang dilepaskan akan sama dengan elektron yang diterima. Ya. Sehingga ini bisa kita setarakan, dan akhirnya elektronnya bisa kita abaikan, sehingga ya reaksi persamaan reaksinya semacam ini. Jadi kalau penyetaraan saya kira walaupun Anda sudah mungkin pernah belajar saat ini sepertinya tidak terlalu dipentingkan ya karena reaksinya sederhana jadi tidak terlalu perlu penyetaraan yang susah ya. Dan kalau misalkan Anda ketemu bersama reaksi redoks yang agak suka disetarakan, maka prinsipnya Anda anggap suasananya asam ya. Jadi nanti ya ada beberapa cara oksigennya disamakan dengan menambahkan air ya. Kemudian karena air punya hidrogen maka nanti ada perlu penambahan H+ ya untuk menyesuaikan hidrogennya. Berarti suasananya asam. Nah kalau sudah semua setara, atom-atomnya, kemudian muatannya, kemudian jumlah elektron, jumlah H+ itu ya, maka baru menyesuaikan. Kalau dia memang kondisinya asam ya dibiarkan saja udah selesai. Tapi kalau dia sebenarnya kondisinya basa, maka H+-nya itu disetarakan dengan menambahkan OH-, baik di sisi kanan maupun di sisi kiri, sehingga nanti H+ dan OH-, H+-nya ternetralkan oleh OH- menjadi molekul air. Ya, otomatis nanti yang tidak mengandung H+ akan mengandung OH- sehingga sudah tercapai suasana basa. Saya kira itu yang paling mudah cara penyetaraan, tapi saya kira tidak terlalu rumit ya biasanya contoh-contoh di kimia dasar ini. Oke, jadi Anda harus bisa membedakan mana yang proses oksidasi atau mana yang merupakan proses reduksi. Oke, ini contoh mungkin yang sehari-hari bisa kita lihat ya proses reduksi dan oksidasi. Nah, di sini awalnya kita punya larutan tembaga 2 sulfat ya, tembaga 2 sulfat ini larutannya, warnanya biru ya. Kemudian dalam larutan ini dicelupkan batang seng.
Dalam larutan ini kita celupkan batang seng. Nah, nanti akan terjadi reaksi yang spontan, ya. Sengnya yang tadinya logam 0, ya, bilang oksidasinya saya kira, kemudian dia akan terlarut atau mengalami oksidasi. Jadi sengnya nanti yang tadinya logam ini 0, bilang oksidasinya berubah menjadi ion Zn12, atau ya ini terlarut jadinya. Ya, otomatis ini adalah teroksidasi karena nanti pasti dia akan melepaskan 2 elektron untuk satu atom Zr-nya. Sementara Cu-nya yang tadinya ini kan larutan ya, tadinya mestinya dalam bentuk Cu12 dan ion negatifnya mestinya sulfat. Ini 2-, ini larut, ini aqueous, larut, kemudian dia mengalami reduksi, ya, Cu12-nya menjadi Cu0. Saya kira ini mungkin yang kita kehendaki ya, karena Zn itu relatif lebih murah daripada Cu, ya kita ambil Cu-nya. Kita dapat proses pengendapan Cu dari Zn, dengan menggunakan Zn. Sebaliknya untuk proses yang kedua, ya, kita punya di sini Ag nitrat, ya, Ag nitrat. Ini larut ya, nitrat jelas pasti larut kalau ada nitrat. Ya. Jadi larutannya Ag nitrat, kemudian kita celupkan Cu, ya, jadi tembaganya yang kita celupkan. Nah, kemudian tembaganya akan larut menjadi Cu12, sementara Ag yang tadinya terlarut akan mengendap menjadi Ag0. Ya, kita dapatkan endapan Ag. Ya. Nah, proses ini ya ini cukup populer saat ini dipakai ya, untuk beberapa tujuan, yang salah satunya adalah jika ini Ag yang mengendap ini bisa dalam ukuran skala nano, ya, maka kita bisa membuat namanya Ag nanopartikel. Ya. Nah, biasanya partikel seperti Ag atau emas, ya, yang logam mulia ini, jika dia berada dalam ukuran nanometer, ya, dan nanometer biasanya itu ya antara 10 nano sampai 100 nanometer diameternya. Ya. Itu nanti dia punya sifat yang khas, ya. Jadi karakteristik partikel nano. Ya. Nah, salah satu yang mungkin sudah agak lama kita kenal adalah misalkan Ag nanopartikel yang dipakai untuk sebagai bahan antibakteria, antimikrobial. Jadi seperti bakteri atau jamur, ya. Untuk virus saya belum tahu ya, tapi yang kebanyakan adalah yang antimikrobialnya ini untuk bakteri atau jamur. Jadi partikel nanopartikel perak, ya, ini bisa dipakai untuk antimikrobial. Nah, aplikasinya misalkan bisa di lemari es misalkan, ya, ada lapisan yang dilapisi oleh partikel nano Ag ini, ya, ukurannya nano Ag. Di kulkas, di air conditioner, ya, AC itu juga biasa dipasang. Ya. Jadi caranya, salah satu caranya adalah membuat semacam ini, ya. Jadi Ag itu direduksi
dengan reduktor tertentu sehingga dia nanti akan membentuk yang tadinya larut, kemudian dia mengendap dalam ukuran nanopartikel. Ya, jadi ini yang dikehendaki. Kemudian ada juga sekarang ya spektroskopi yang didasarkan pada plasma, surface plasmon resonan fenomenanya. Nah, ini yang bisa mengalami proses surface plasmon resonan itu juga yang skala nano biasanya. Dia bisa dari AG atau AU biasanya. Nah, logam ini kan sebenarnya termasuk logam mulia yang mahal, tapi karena ini skalanya atomik ya, jadi kalau kita bisa membuat partikelnya atomik, jadi kita tetap mahal ya, tapi tidak perlu dalam jumlah yang sangat banyak ya. Kita dari pelajaran konsep mol kemarin, 1 mol apapun itu kan jumlah partikelnya 6,22 kali 10 pangkat 23 gitu ya. Jadi sangat banyak sekali. Kita bisa membuat menyusun ya, entah itu 1 lapis atau 2 lapis, selama ukuran partikelnya nano ya tadi 10 sampai 100 nanometer, maka kita dapat membuat lapisan nanopartikel AG atau AU yang punya sifat yang khas tadi. Nah, ini contoh aplikasi ya. Nah, penulisannya saya kira Anda bisa menuliskan. Jadi tadi yang pertama logam Zn yang kita celupkan dalam larutan CuSO4 yang aqueous, kemudian Zn-nya akan menjadi terlarut, sementara Cu-nya akan mengendap. Ya, jadi Zn-nya ini yang akan teroksidasi, sementara Cu-nya yang tereduksi. Ya. Nah, kalau kita menyebut reduksi atau pengoksidasi itu adalah sebaliknya, karena Zn sendiri dia mengalami oksidasi, tetapi dia menyebabkan Cu tereduksi, sehingga kita sebut sebagai pereduksi. Sementara Cu yang dia mengalami reduksi menyebabkan Zn mengalami oksidasi, ya kita sebut sebagai oksidator atau pengoksidasi. Nah, di hal Cu dengan larutan perak nitrat saya kira juga sama. Ya. Jadi kita mendapatkan Cu yang nanti terlarut, kemudian peraknya akan mengendap. Nah, ini kalau kita bisa atur, dia mengendap beraglomerasi membentuk partikel yang ukurannya adalah skala nano, jadi kita bisa membuat nanopartikel AG. Nah, ya ini tentunya tidak semudah teori yang saya tunjukkan ini ya. Nanti ada beberapa faktor yang bagaimana kita membuat agar ukurannya bisa dalam skala nano, memastikan ukurannya dalam skala nano dan stabil. Karena kalau dia terus beraglomerasi besar, ya nanti akhirnya justru akan mengendap. Dan skalanya mungkin lebih besar dari nano, akhirnya kita tidak mendapatkan sifat-sifat yang mungkin menguntungkan tadi. Oke, jadi untuk reaksi-reaksi semacam ini, saya kira Anda tanpa menggunakan tadi teknik yang saya jelaskan harus ditambahkan molekul air untuk kekurangan oksigennya dan seterusnya, ini saya kira tidak perlu, karena ini reaksi sederhana saja yang dengan mudah saya kira dengan kekalahan atom itu bisa diselesaikan. Jadi saya kira Anda tidak usah khawatir dengan penyetaraan reaksi redox. Tapi kalau Anda mengingat-ingat kembali yang serumit saja, misalnya Anda bisa, maka yang sederhana saya kira pasti bisa. Oke, kemudian
tentunya kita harus mengingat kembali apa itu bilangan oksidasi ya. Jadi bilangan oksidasi itu adalah jumlah muatan yang dimiliki oleh suatu atom dalam molekul. Atau ya tentunya ini biasanya kita melibatkan senyawa ioni jika elektron-elektronnya berpindah secara keseluruhan. Jadi ada berapa? 6 ya, ada 6 aturan yang mungkin harus kita selalu ingat ya. Saya kira 6 aturan ini ya. Jadi yang pertama adalah kalau kita punya atom atau yang merupakan unsur bebas, ini biasanya logam-logam atau beberapa senyawa poliatomik yang kita selalu temukan di kondisi normal ya. Di kondisi normal kita misalnya hidrogen, gas sebagai gas, nitrogen sebagai gas, oksigen sebagai gas, fosfor ini sebagai P4, kalau tidak peluru sulfur sebagai S8. Ini semuanya mempunyai bilangan oksidasi yang nol. Jadi memang senyawa-senyawa ini memang stabilnya seperti itu. Jadi kalau kita temui ini ditanya bilangan oksidasinya berapa? 0. Kemudian kalau untuk ion monoatomik, ion yang tersisi dari satu atom saja. Kemarin ada monoatomik, ada yang poliatomik. Kalau yang monoatomik itu mudah ya, sesuai dengan muatannya. Secara umum itu sesuai dengan muatan. Jadi kalau Li plus ion Li ya berarti itu 1 si 3 plus ya berarti plus 3. Oksigen secara umum juga negatif 2 ya, sebagai oksidanya. Nah, tetapi kalau oksigen itu bukan sebagai oksida tetapi sebagai peroksida yang misalkan di yang paling mudah hidrogen peroksida ya. Ini juga salah satu disinfektan yang bisa digunakan ya. Biasanya kalau Anda mungkin perlu ke THT karena ada sesuatu yang menyumbat di telinga, ini kalau dia hanya misalnya kotoran telinga yang tidak mau keluar sendiri ya biasanya ditetesi peroksida ini ya, sehingga nanti kotorannya teroksidasi dan bisa larut sehingga mudah diambil. Mungkin walaupun mungkin harus pakai disedot tapi dia akan lebih mudah. Ini peroksida, kalau kita lihat di sini 2 oksigen memerlukan 2 hidrogen. Padahal hidrogen ini biasanya dia membentuk ion H+, ya. Maka berarti ini 2 plus dari hidrogen, berarti oksigennya ini juga harus 2 negatif pada netral. Jadi 1 oksigen itu muatannya adalah -1 atau bilangan oksidasinya juga -1. Ini perkecualian untuk oksigen ya, karena secara umum oksigen itu sebenarnya -2, tapi kalau pakai peroksida maka oksigen hanya -1 ya. Aturan yang ketiga. Nah, untuk hidrogen juga secara umum +1 ya, saya kira mudah. Wong dia hidrogen hanya punya 1 elektron. Kalau 1 elektron ini hilang pada proses oksidasi ya, hidrogen pasti bermuatan +1. Tetapi dalam hal dia membentuk terutama senyawa dengan logam ya, biasanya kita sebut sebagai membentuk hidrid ya. Logam biasanya dia cenderung menjadi positif, maka hidrida itu akan cenderung sebagai ion negatif dan biasanya muatannya adalah -1.
di hidrida kalau sampai terbentuk. Kalau ini hidrogen netral ya, satu elektron itu netral. Kalau dia tidak punya elektron jadi ion proton atau H+. Tapi kalau sekarang dengan logam ya biasanya dia akan menerima satu elektron. Jadi ini nanti jadi penguatan negatif atau hidrida sehingga bilang oksidasinya juga negatif 1. Oke, unsur fluor kita tahu ini menurut tabelnya Linus Pauling mempunyai bilangan elektronegativitas yang paling tinggi. Ya. Maka fluor ini mau tidak mau dia harus bermuatan negatif dan golongan halogen ya, biasanya negatif 1. Untuk fluor itu selalu negatif 1. Sementara untuk halogen yang lain ya kadang-kadang mengikuti ya karena dia golongan 7A juga untuk ion dengan muatan negatif 1 dan itu yang paling kita banyak temui. Tetapi kalau terutama Cl, Br, dan O kemarin dia membentuk ion-ion okso ya dengan oksigen, maka ClBr ini nanti bisa mempunyai variasi bilangan oksigen oksidasi ya, dan umumnya dia adalah positif. Ya, positif karena oksigennya negatif di situ, negatif tepatnya. Tergantung nanti jumlah banyak oksigen yang misalnya pada klorat ClO4 ini total ya, muatan total poliatomiknya negatif 1. Di berklorat negatif 1, klorat juga negatif 1, kemudian klorid juga negatif 1, kemudian pada hipoklorid ini juga negatif 1. Jadi kalau oksigen semuanya adalah 2 negatif ya, maka selnya ini mengikuti. Jadi kalau di sini negatif 1, ini sebenarnya 2, berarti di sini plus 1 pada hipoklorid. Kalau ini harusnya kan 2 kali negatif 2 berarti negatif 4 ya, tapi di sini muatan totalnya negatif 1 ya, berarti ini plus 3. Ini nanti plus 5. Nanti ini yang pertor paling tinggi itu plus 7. Jadi bisa mempunyai bilangan oksidasi bermacam-macam jika untuk ion dengan oksigen ya, terutama dan muatannya positif ya. Selain kalau dia sendiri misalnya Cl sendiri ya pasti dia negatif 1 ya. Secara umum. Oke, jadi untuk ion poliatomik itu intinya total jumlah bilangan oksidasi masing-masing atom penyusunnya adalah total seluruh bilangan oksidasi atom penyusunnya adalah sesuai dengan muatan ion poliatomik itu. Ini misalkan perklorat ya negatif 1 kan ya. Jadi kalau oksigennya nanti menyumbang 4 kali minus 2, minus 8, berarti Cl-nya harus plus 7, karena plus 7 tambah minus 8, jadi tetap minus 1. Ini sesuai dengan muatan total. Ini juga sama hidrogen karbonat ya. Jadi kalau oksigennya itu adalah 3 kali negatif 2,
dari oksigen ini minus 6, dari hidrogen yang positif 1, sehingga karbonnya ini agar nanti di akhir adalah minus 1, berarti karbonnya adalah plus 4. Nanti ini plus 5 yang positif dari hidrogen dan karbon, ditambah minus 6 dari oksigen, ya totalnya adalah negatif 1. Itu aturan-aturan yang Anda harus ingat. Karena tanpa mengingat aturan penentuan bilangan oksidasi, Anda tidak bisa menentukan mana yang mengalami reaksi redoks, mana yang mengalami reaksi oksidasi, dan mana yang reduksi. Ya. Jadi kita pertama bisa membedakan itu, baru nanti bisa menghitung, dan tentu akhirnya kalau misalkan kuantitatif, Anda bisa menggunakan konsep mol untuk menjelaskan perubahan kuantitatif pada reaksi redoks. Untuk penyetaraan, saya kira karena reaksinya ini tidak terlalu sukar, jadi Anda saya kira tidak perlu kalau yang bisa, ya mungkin saat ini belum perlu untuk mempelajari yang ketaraan reaksi redoks yang agak kompleks, karena ini reaksinya sederhana. Oke, jadi kita tahu terutama dari sini ya, transisi ini biasanya mempunyai bilangan oksidasi yang jumlahnya lebih dari 1. Kemudian tadi mungkin halogen sudah ditunjukkan. Ini biasanya yang kita temukan kalau terbentuk ion oxo, ya, itu nitrogen, fosfor, mungkin yang bermacam-macam. Tapi saya kira karena kita lebih membicarakan senyawa ini adalah reaksinya dalam larutan berair, ya, maka umumnya yang kita lihat adalah berasal dari senyawa-senyawa ionik, dan itu mudah ditebak. Ya. Kalau salah satu anionnya Anda ingat berapa muatannya, ya, maka saya kira yang lain akan bisa dianalogikan, dirumuskan dari satu anion atau kation yang Anda tahu, maka saya kira Anda bisa menebak muatannya dan nanti bisa menghitung bilangan oksidasi. Oke, ya, jadi saya kira semacam ini, ya 7 ya patokannya F, karena ini yang selalu negatif 1, ini pasti plus 7, karena di sini perlu 7F, ya, yang muatan negatif 1. Ya, ini misalkan, ya, natrium iodat, ya, anggap saja Anda nggak tahu ini, Anda tidak tahu iodat itu ion poliatomik yang muatannya berapa, ya. Anda tidak tahu. Tapi natrium itu kan mudah diingat, ya. Linaf itu kan golongan alkali, pasti dia di golongan 1A, muatan ionnya yang terbentuk adalah plus 1. Litium, natrium, kalium. Anda kan ingat NaCl, ya, mesti tahulah Na itu positif 1. Ya. Maka ini harus iodat ini adalah harus negatif 1. Ya. Kalau ini iodat negatif 1 muatan totalnya, maka oksigen itu menyumbangkan 3 kali minus 2, minus 6, ya, maka I-nya harus positif 5. Bisa dianalogikan. Kalau misalkan ini juga kasus yang sama, ya,
bikromat. Ini kan mestinya namanya kalium bikromat. Anda tidak tahu nih Cr2 O7 itu ion poliatomik dengan muatan total berapa Anda tidak tahu. Ya, Anda pikirkan dari sini. Linak ya, ini temunya natrium pasti muatannya +1. Jadi kalau ini butuh 2, berarti ini 2 positif dari kaliumnya. Sehingga kalau untuk netral dengan bikromat ya ini harus 2 negatif muatannya. Sehingga ini dari oksigen 2 kali plat 7 kali negatif 2 minus 14 ya, maka agar ini muatan totalnya minus 2, Cr2 ini harus positif 12 ya. Jadi kalau 1 Cr ya mestinya harus +6. Jadi bisa kita logika ya. Dan ini yang paling contoh-contohnya semacam ini, tidak sel-sel yang susah. Baik, kemudian kalau kita mengenal beberapa reaksi redoks sebenarnya. Jadi yang pertama adalah model kombinasi, dia penggabungan. Jadi misalkan proses beberapa pembakaran yang kita temukan ya biasanya dia akan membentuk senyawa oksida. Ya. Jadi misalnya di sini kalau kita punya sulfur ya dioksidasi dia menjadi sulfur dioksida. Sehingga kita bisa melihat ya sulfurnya nanti dia akan bermuatan positif naik dengan oksidasinya atau dia melepaskan elektron, maka dia adalah mengalami oksidasi. Nah, kalau di SMA mungkin Anda melihatnya bilangan oksidasinya naik gitu ya, dari 0 ke +4. Tapi hakikatnya kenapa dia bisa naik bilangan oksidasinya? Karena dia melepaskan elektron. Jadi ya otomatis kalau ada muatan negatif yang hilang, ya dia akan bertambah muatan positifnya atau bilangan oksidasinya naik. Sementara kalau dia menangkap elektron tereduksi ya seperti O2 ini, ya otomatis dia mengalami reduksi. Turun bilangan oksidasinya. Nah, dia menangkap elektron. Kemudian kebalikan dari penggabungan ini ya, kombinasi, kita punya reaksi redoks yang merupakan dekomposisi. Jadi satu senyawa kemudian dia pecah menjadi 2 atau lebih senyawa. Ini contoh yang paling mudah. Biasanya kita memanaskan kalium klorat, ya, itu nanti akan pecah menjadi garam kalium klorida dan gas oksigen. Walaupun mungkin kita tidak melihat oksigennya, tapi itu memang terjadi dekomposisi. Ya. Nah ini tadi sudah dijelaskan kalau Anda ingat ini +1 ya pasti ini kloratnya adalah -1. Kita bisa menebak Ca-nya adalah +5. Kemudian kalium tidak berubah, yang berubah di sini adalah Cl dan O. Jadi yang mengalami reaksi oksidasi adalah oksigennya dari yang oksidasi -2 ke 0 sebagai gas oksigen, sementara yang mengalami reduksi adalah Cl dari positif 5 menjadi negatif 1. Ini dekomposisi. Kemudian juga selain yang simpel tadi, kita juga ada reaksi penggantian. Jadi ya misalkan strontium itu bisa mengusir hidrogen ya, dari molekul air sehingga dia membentuk strontium hidroksida dengan melepaskan
hidrogen sebagai gas hidrogen. Nah, ini hati-hati kalau reaksinya agak banyak menghasilkan hidrogen ini, jika ada percikan api, ada ledakan dari gas hidrogen ini. Tapi kalau untuk eksperimen di laboratorium yang ya saya kira yang digunakan tidak terlalu banyak, hidrogennya ya juga tidak terlalu banyak. Maka kalau ada gas hidrogen ya paling segera lepas ke udara. Kalau skala laboratorium, tapi kalau mungkin skalanya lebih besar ya hati-hati. Nah ini yang kadangkala ini terutama mungkin agak harus diperhatikan kalau saya pernah cerita Bang di sini ya. Jadi kalau baterai gadget kita itu sudah mulai membumbung gitu ya, ini pertanda ada gas di sana. Khawatirnya kalau gasnya itu adalah gas hidrogen ini. Kalau dia mungkin masih terpasang di gadget itu mungkin ada percikan keluar percikan api karena ada loncatan elektron misalkan. Nah ini bisa memicu terjadi ledakan. Nah, ya beberapa kali kita melihat insiden ya, paling tidak membaca berita insiden juga gadget yang tiba-tiba meledak dan sebagainya. Mungkin salah satunya perlu diwaspadai ini kalau baterainya sudah mulai mengembung. Kalau sekarang gadgetnya baterainya dipasang di dalam, kadang-kadang sukar ya melihat ya. Kalau zaman dulu baterainya masih bisa dilihat dibuka ya, saya kurang tahu ya. Mungkin kalau ya kemungkinan kalau performa baterainya sudah mulai turun gitu cepat habis, itu biasanya sudah ada masalah. Itu perlu dicek. Oh ya segera diganti biar aman. Beberapa logam itu bisa menggeser logam yang lainnya. Misalkan di sini Ti ini bisa digeser oleh magnesium. Ya. Kemudian klorida bisa menggeser Br. Ya. Jadi ini kan memang kalau sebenarnya mungkin ada sudah mengenal ada potensial reduksi, potensial oksidasi gitu ya. Tapi di sini belum dikenalkan. Ada sementara diminta mengulangi yang level dari basic ya, mengenal dulu bilangan mana yang menentukan mana yang reduksi, mana yang oksidasi, dan bilangan oksidasi dan beberapa tipe reaksi redoks. Penggantian ya, jadi ya ini masih kualitatif sama seperti kemarin di pelarutan ya, ion-ion yang mudah mengendap, ion-ion yang mudah larut itu masih ya cenderung kualitatif, kasarannya hafalan gitu ya. Ini juga masih semacam itu. Tapi saya kira saya tidak akan meminta Anda, menuntut Anda untuk menghafal semacam ini. Saya juga tidak hafal. Nah intinya nanti kalau dia mempunyai potensial reduksi atau kemampuan ya, kekuatan mereduksi yang lebih tinggi ya, dia bisa cenderung mengalami dia mengalami oksidasi ya, karena dia akan sebagai agen reduktor yang baik, tapi dia sendiri mengalami oksidasi. Saya kira ini tidak masalah, saya kira tidak akan saya tuntut untuk menghafal ini karena nanti juga ada ukuran kuantitatif potensial reduksi, potensial oksidasi. Oke, tapi kalau untuk kelarutan ya mohon maaf Anda masih diminta itu harus mengingat-ingat ion-ion mana yang mudah larut, mana yang sukar larut atau mudah mengendap. Kemudian yang tipe yang terakhir saya kira ya itu adalah disproporsi atau biasanya kita sebut sebagai autoredok ya. Jadi ada satu
komponen yang dia sekaligus baik mengalami oksidasi maupun reduksi. Di sini Cl yang ada yang naik menjadi +1 ya, berarti dia teroksidasi. Sementara ada yang turun menjadi -1, berarti dia yang tereduksi. Jadi satu unsur yang atau satu reaktan yang dia sekaligus mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi ini ya saya kira pengenalan atau pengingat ulang ya, reaksi redoks. Terutama penekanannya adalah Anda bisa membedakan bahwa ini adalah reaksi redoks. Alasannya apa ya? Tadi dari definisi redoks dan transfer elektron, yang reduksi menerima elektron, yang mengalami oksidasi melepaskan elektron. Nah, cara yang paling mudah adalah melihat perubahan bilangan oksidasi. Kalau naik berarti dia melepaskan elektron ke oksidasi. Kalau dia turun bilangan oksidasinya berarti dia menerima elektron, yaitu reduksi. Saya kira hanya itu yang pengenalan atau pengingat kembali. Pertama ini kaitannya kita fokusnya reaksi-reaksi yang mungkin berjalan pada sistem larutan berair, larutan yang menggunakan pelarut air. Ini contohnya, ini mudah menebak karena cirinya adalah karbonat ini. Dan karbonat ini dia hanya bisa larut kalau dia ketemu alkali, ya. Tapi ini kan alkali tanah. Ini alkali tanah. Golongan 2A golongan alkali tanah, bukan alkali. Alkali ya tempatnya umum kita sebut linak tadi singkatan lithium, natrium, dan kalium. Ini tetap rendah. Dan reaksi asam basa ini contohnya juga dia menerima proton, transfer proton. Menerima berarti basa. Ini basa, maka ini adalah asam pasangannya atau asam konjugat. Juga ya. Ya. Dan redoks, ini redoksnya adalah tipe penggantian, ini pergi pas G ini dan Zn-nya masuk. Kemudian ini juga kok tahu kalau ini redoks ya, kita bisa melihat ini 0, ini adalah 12. Nah, Cl kan negatif 1. Cl negatif 1 kalikan 2 negatif 2, maka Zn-nya harus positif 2. Ini plus secara umum ya, plus 1 terus ini jadi 0. Kita bisa melihat karena perubahan bilangan oksidasi itu. Ini juga 0 jadi 2 positif. Kalau ini negatif 1, tapi-nya adalah 0. Ini fluorin gas ya 0. Kalau ini fluorida ya negatif 1. Saya kira tidak suka ya. Nah, kaitannya dengan hitungan kuantitatif yang nanti mengarah ke problem konsep mol, ya, maka pasti nanti Anda akan dikenalkan atau diingatkan kembali tentang konsentrasi. Nah, konsentrasi kaitannya dengan konsep mol biasanya kita nyatakan dalam molaritas. Ya. Jadi berapa jumlah mol yang ada di larutan itu yang bisa terlarut dalam 1 liter larutan. Ya, jadi volume larutan secara keseluruhan. Jadi selama Anda bisa menghitung jumlah molnya ya, yang terlarut dalam suatu larutan dengan volume satuan liter ya, maka Anda bisa menghitung konsentrasi dalam molaritas, satuannya
molar. Ya. Simbolnya M besar, saya kira mudah kita bisa menghitung. Intinya kita bisa menghitung jumlah molnya. Ini misalkan contohnya kita punya lautan KI yang diminta untuk dibuat adalah konsentrasinya sekian, ya, dan volumenya sekian. Nah, kalau kita sudah dapat data sebanyak ini, konsentrasi 2,8 molar itu kan kalau secara mudah kita artikan bahwa larutan KI itu mempunyai KI terlarut sebanyak 2,8 mol untuk setiap liternya. Ya. Jadi segini. Ya. Kalau setiap liter dia mengandung 2,8 mol. Nah, kalau kita punya 500 ml alias setengah liter, itu berapa jumlah mol KI-nya? Ya, tinggal dikalikan 0,5 mestinya ya, karena ini kita bandingkan 500 ml dalam 1 liter itu ada 1000 ml ya, berarti setengah. Nah, ini jumlah molnya sudah tahu. Mereka setengah mestinya 1,4 mol. Nah, sekarang kita harus menghitung massa molar dari KI itu, atau sudah diketahui massa molarnya adalah 166 gram untuk setiap mol. Nah, ini bisa dihitung dari tabel periodik. Kalium berapa, massa molarnya, iod berapa, ya Anda bisa lihat di tabel periodik. Kalau tidak diketahui, Anda bisa lihat di tabel periodik. Jadi 1,4 mol kalikan massa molarnya, ya kita akan bisa ketemu sekian. Kira mudah, Anda sudah di SMA juga sudah tahu. Ya. Nah, cuma prakteknya ini yang terutama mungkin yang seperti saya zaman dulu ya di SMA-nya di kampung belum ada lab kimianya, tapi kalau sekarang mudah-mudahan sudah ada semua yang punya pengalaman ya. Intinya ini praktek ya, kalau praktek itu harus sesuai aturan dan peruntukannya. Kalau misalkan membuat larutan ya, nah ini sebenarnya gambarnya tidak terlalu tepat ya ilustrasinya. Ini kalau zat yang akan dilarutkan berupa padatan itu sebaiknya dilarutkan dalam wadah gelas beker misalkan, yang nanti mudah diaduk. Kemudian kalau misalnya perlu pemanasan untuk melarutkan ya bekernya bisa dipanaskan. Jangan langsung ke laku takar semacam ini. Kalau ini padatannya tidak mudah larut, nanti masuk ke laku takar ya sampai lama sekali nggak larut-larut, karena nggak akan sabar. Kalau praktikum waktunya sudah habis tidak larut ya nanti tidak baik, hasilnya tidak sesuai. Caranya ini dilarutkan dulu di glass beker dengan volume yang digunakan, volume pelarut yang di bawah jumlah yang dibutuhkan. Anda kan pastinya menghitung secara teoritis dulu berapa. Seperti tadi soal di sini kan, Anda harus melarutkan sekian gram KI dalam 500, ya nanti akhirnya total akhirnya 500 ml ya. Ya, untuk memastikan ya misalkan 232 gram sudah ditimbang, masukkan ke beker, kemudian baru ditambahi aquades, katakanlah mungkin 200 atau 200 atau 300 mililiter diaduk sampai larut. Kalau tidak larut perlu diaduk kuat-kuat, bisa pakai magnetic stirrer. Nah, kalau sudah larut baru nanti diencerkan, karena hasil pelarutan yang pertama pasti konsentrasinya lebih tinggi dari yang dikehendaki, karena volume yang digunakan masih lebih sedikit dari 500, baru nanti ditambahkan. Nah, begitu mendekati tanda ini, lingkaran yang biasanya ada cat putih mudah dikenali, ini harus ditambahkan
menggunakan pipet tetes agar tidak kebablasan. Kalau Anda masukkan pakai beker walaupun dibantu corong gilas itu ya masih kemungkinan terlewat sangat besar. Jadi walaupun orang yang punya skill kimia sudah tinggi sekalipun, itu untuk menambahkan yang tinggal sedikit ini harus menggunakan pipet tetes. Karena kemungkinan besar akan kelewatan kalau tidak menggunakan pipet tetes. Jadi nanti batasnya ini terlewati ya berarti membuat larutan konsentrasinya tidak. Oke, kalau Anda sudah punya larutan, ya, mungkin biasanya Anda seringkali ingin mengencerkan. Ya. Nah, mengencerkan itu prinsipnya sebenarnya jumlah mol zat terlarut itu sama. Jadi dari saya sebut konsentrasi misalnya simbolnya C ini ya. Konsentrasi yang besar, di sini konsentrasi yang kecil ya, karena encer. Nah, sebenarnya zat terlarut di sini dengan di sini mestinya harusnya sama jumlah molnya. Kuantitas zat terlarut sama, yang beda adalah jumlah pelarutnya, yang di sini sedikit jumlah pelarutnya, yang di sini ini jumlah pelarutnya sedikit, ini jumlah pelarutnya banyak, sehingga konsentrasinya akan lebih encer, yang lebih kecil. Tapi prinsipnya adalah mol, mana tempat sini, jumlah mol pada larutan awal itu sama dengan, tidak berubah ya, jumlah mol zat terlarut pada larutan akhir, final. Ini inisial, awal, final, akhir. Jadi pembicaraan sebenarnya jumlah molnya tidak berubah. Yang berubah adalah jumlah pelarut. Ya, karena pelarut di akhir lebih banyak, ya otomatis lebih encer. Nah, makanya rumusnya ini, jumlah mol itu adalah konsentrasi dikalikan volume. Jadi karena ini kecil volumenya, M-nya besar, konsentrasinya, tapi volumenya kecil di larutan pekat awal. Sebenarnya di larutan encer ini molaritasnya akan turun, tapi atau konsentrasinya akan turun, tapi volumenya akan naik, sehingga toh akhirnya mol itu tidak berubah. Dan pengenceran prinsipnya hanya menambahkan pelarut. Jadi Anda bisa lah, contoh-contohnya saya kira Anda bisa. Jadi larutan stok di sini konsentrasinya pasti harus lebih tinggi daripada larutan yang dibuat. Ini lebih rendah konsentrasinya. Tetapi pasti ini volumenya nanti akan lebih kecil di awal. Jadi nanti kita hanya perlu larutan awal 3 ml untuk rumus ini. Jadi ini intinya mol awal sama dengan mol akhir. M1 kali P1 sama dengan M2 kali P2. Ya, bisa dihitung. Jadi ini yang diperlukan. Tapi kalau dengan lampu takar ya Anda tidak perlu mengukur ini persis. Ya. Yang ditambahkan sampai batas, Anda harus berhenti. Ya. Nah, baik reaksi pengendapan, reaksi asam basa, reaksi redoks itu nanti kita bisa pakai, diaplikasikan untuk analisis kuantitatif. Ya. Yang kita ingin mengetahui mungkin jumlah sel kuantitatifnya bisa dihitung. Nah, untuk yang pertama, pengendapan itu biasanya
kita gunakan namanya metode gravimetri. Gravimetrik atau gravimetri. Intinya karena ada yang membentuk endapan, maka endapan itu nanti bisa kita pisahkan, kemudian kita keringkan, masanya bisa kita hitung. Nah, kalau masa endapan atau produk yang mengendap itu diketahui, ya maka jumlah entah itu reaktan, sederhananya 2 reaktan itu bisa diketahui dan mungkin produk yang lain juga akan bisa kita hitung dengan mudah. Jadi sesuai dengan konsep mol yang reaksinya bisa kita tuliskan dan bisa disetarakan. Ya, salah satu diketahui masanya, ya otomatis dari massa nanti diubah bisa menjadi jumlah mol. Nah, kita bisa menghitung yang lain. Ini prinsip gravimetri. Ini semacam ini tidak mengendap, ditambahi reagen, dia mengendap. Nah, endapannya ini bisa dipisahkan, disaring, kemudian setelah disaring kita bisa open, panaskan sehingga nanti endapannya bisa kita timbang massa keringnya, ya. Jadi harus kering. Nanti biasanya kita timbang beberapa kali kalau penimbangannya menghasilkan massa yang kurang lebih sama, artinya sudah stabil, ya berarti sudah airnya sudah habis diuapkan. Itu betul-betul massa dari endapan. Nah, itu yang di prinsip gravimetri, ya. Kemudian tadi saya sebutkan di reaksi asam basa itu biasanya kalau kita memberi suatu indikator, maka dia akan berubah warna pada titik ekivalensi. Jadi titik ekivalen adalah kalau asam atau basa sudah bereaksi secara sempurna, berarti sudah ekimolar, jadi sesuai dengan koefisien reaksi kalau kita setarakan. Jadi ini nanti kita secara umum reaksi asam basa atau redox bisa juga, ya. Ada redox yang bisa dipakai untuk namanya analisis volumetri, ya. Jadi kita mengukur volume, alatnya itu namanya buret, ya. Jadi di kimia dasar mungkin Anda diajarkan cara titrasi. Di ini pipa yang panjang berskala, kemudian dia punya keran, dan ujungnya runcing, maka nanti larutan standarnya ditaruh di buret ini, yang dipasang di statif. Nanti kita reaksikan dengan sampel, larutan sampel. Terus ada indikator yang ditambahkan. Nah, kalau reaksi jumlah larutan standar yang ditambahkan sudah sesuai dengan ya, mencapai titik ekivalensi, ya, itu bisa reaksi asam basa atau reaksi redoks. Walaupun mungkin untuk reaksi redoks, ya kadang-kadang indikatornya agak berbeda, ya. Kadang digunakan amino, kadang dipakai yang lain. Tapi kalau asam basa jelas indikator yang mengalami perubahan warna karena ada transfer hidroproton, ya, ion hidrogen atau proton. Jadi ini misalkan dari tidak berwarna alias jernih berubah menjadi merah muda, ya. Ini karena ada indikator yang sesuai, tentunya tidak boleh sembarangan indikatornya. Karena nanti kalau untuk asam basa, indikator itu bekerja pada trayek atau ring pH yang tertentu, tidak bisa universal, gitu ya. Harus sesuai indikator yang digunakan, titik ekivalensinya tercapai pada pH berapa, nanti harus disesuaikan, daerah kerja indikator harus sesuai, kalau tidak ya tidak akurat. Jadi ini karena ini mengukur volume, ya maka kita sebut sebagai analisis volumetri. Kalau
yang dipakai sebagai standar adalah larutan asam, kita sebut sebagai asidimetri. Kalau yang dipakai larutan standarnya adalah larutan basa, kita sebut reaksi alkalimetri. Jadi ada banyak beberapa ketentuannya ya. Jadi oke, ini contohnya ya. Jadi ini misalkan kita akan kebetulan ini yang digunakan sebagai larutan standar adalah basanya ya, NaOH, berarti ini alkalimetri. Nah, cuma tidak semua larutan itu bisa jadi larutan standar karena ada larutan-larutan yang gampang mengalami perubahan konsentrasi. Kalau dia dijadikan standar harus kita kalibrasi dulu. Ya. Jadi misalkan NaOH ini cenderung menyerap air. Jadi NaOH itu kristal, ya, tapi kalau dia mungkin wadahnya sering dibuka untuk diambil itu nanti NaOH-nya nanti sebagian akan menyerap air dan dileleh ya tidak kristalin sekali atau walaupun fisiknya secara bentuknya kristal ya, padatan bulat bagus gitu ya, tapi ternyata dia sudah menyerap air, tentu nanti harus dikalibrasi dulu hasil larutannya. Misalnya Anda akan membuat larutan 1,420 molar sebagai larutan standar, ini benar atau tidak ini harus dikalibrasi. Jadi kalau larutan standar bukan primer ya sekunder atau ini maka perlu dikalibrasi dengan larutan standar yang primer. Contoh larutan standar primer itu adalah mungkin kita bisa menggunakan oksalat untuk menstandarisasi NaOH. Oksalat itu salah satu asam organik, jadi dia tidak mau menyerap kelembaban di udara. Ini harus diketahui dengan pasti. Walaupun mungkin cita-citanya kita membuat, mungkin kita cita-citanya membuat 1,5 molar. Secara teoritis mungkin bisa kita hitung dengan mudah berapa NaOH yang diperlukan. Tapi begitu selesai dibuat larutan 1,5 molar, kemudian diuji dengan standar oksalat, ternyata ketemu kurang dari 1,5 molar. Ya inilah real konsentrasi larutan standar yang dihasilkan, baru dipakai untuk menstandarisasi yang lain. Misalkan di sini adalah menghitung asam sulfatnya berapa. Ya. Ini asam sulfatnya nanti dititrasi. Saya kira ini dengan indikator PP kalau ini ya. Nanti akan bisa dihitung. Ini teoritis ya. Ini secara teoritis ketemunya adalah 158 mililiter. Ya. Tapi nanti dicoba dititrasi berapa ya, kita bisa menghitung realnya berapa. Nah, cuma di soal nanti ya semacam teoritis ini, dengan teoritis semacam ini. Misalkan yang ada di buku Raymond Chang itu adalah kita mentitrasi misalkan aspirin misalkan ya, karena itu bisa direaksikan dengan suatu dianggap sebagai asam, nanti kita bisa direaksikan dengan suatu basa ya, kita bisa mengetahui berapa real aspirinnya. Kalau misalnya di tablet itu kan selain zat aktif misalnya aspirin masih ada tambahan mungkin gula, mungkin filler yang lain ya. Atau kadang-kadang juga ditambahin ya antioksidan biar awet, kemudian mungkin emulsi biar menyatu dengan baik dan seterusnya. Ya, zat aktifnya itu pasti jumlahnya tidak 100% ya di dalam obatnya. Selain mungkin mahal juga memang keperluan untuk ya entah dibuat tablet atau kaplet atau kapsul ya.
nanti ada bahan tambahan lainnya. Baik, jadi saya kira ini sudah selesai ya reaksi dalam pelarut air. Kita semuanya reaksi ini dalam bentuk pelarutan, ya, termasuk tadi redox sudah kita lihat dalam bentuk pelarutan. Nah, umumnya ini yang paling mudah kita lakukan ya, karena air pelarut yang besar secara umum harganya murah. Kalau tidak terlalu memerlukan kemungkinan yang tinggi, air itu termasuk yang murah, ya. Meskipun ya, pada beberapa tempat ya ada yang mahal juga ya. Langka karena langkanya. Oke, jadi ya silahkan nanti dicoba latihan-latihannya. Jadi intinya nanti dari pengertian ini dibawa konsep mol. Kita akan membawa untuk perhitungan-perhitungan konsep mol. Ada yang dasarnya gravimetri, ya. Ada yang dasar. Jadi di buku Raymond Chang itu misalkan ada melarutkan ion tertentu yang tidak diketahui, kemudian reaktan lainnya diketahui, terbentuk endapan sekian, ya Anda bisa menghitung. Ya. Berapa soal cerita itu cukup menantang, ya, dikasih tanda bintang atau apa ya, bisa Anda coba kerjakan. Oke, kita masih punya waktu ya tidak lama lah, kira-kira 20 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke bab kelima ya. Kita akan melihat sifat-sifat gas sebagai bekal untuk mempelajari nanti energi yang terlibat di dalam suatu proses kimia. Dan biasanya kita memahami energi itu sebagai fungsi kerja dari suatu gas, sehingga kita harus melihat sifat gas terlebih dahulu. Belum mungkin ya, saya kira Anda sudah cukup paham juga. Mungkin malah lebih paham daripada saya yang sudah lama, terutama tidak belajar fisika. Ya. Ini harus share ulang ya. Sebentar, saya harus ini gas ya. Oke, sudah terlihat ya PowerPoint tentang gas. Ilustrasinya ini ada balon udara, ya. Ada balon udara. Ini mesti seperti ini. Jadi ada balon udara yang mungkin di daerah tertentu yang terutama anginnya tidak terlalu kencang, bisa jadi fasilitas wisata ya. Atau sekedar kalau diterbangkan yang tidak ada yang naik mungkin juga bisa jadi reklame atau apa yang bisa menarik perhatian orang. Ya intinya ini ada gas yang mempunyai mestinya berat jenis yang lebih ringan daripada udara, ya, jadi dia bisa terbang. Kemarin pas acara di Natalis biasanya setiap fakultas ada melepaskan balon yang dikasih voucher ya. Kalau di MIPA kemarin balon peringatan kelahiran fakultas itu terbang sampai Purworejo ya. Hadiahnya berapa? 1 juta atau berapa ya? Lumayan ya.
uh, cukup jauh juga, tapi ngeri juga kalau sampai mengganggu penerbangan. Kemudian kalau ini ada apa ini, airbag ya untuk safety di mobil. Ya, saya kira sekarang mobil-mobil sekarang itu sudah cukup lengkap ya, tidak hanya biasanya konvensional itu dua mobil-mobil yang ya mungkin agak lama atau mobil-mobil yang tingkatnya relatif masih murah harganya, biar safety-nya tidak terlalu tidak terlalu lengkap ya, jadi biasanya dua di sopir di samping sopir, tapi sekarang sudah ada yang 6 ya, sampai ke penumpang baris ketiga bahkan sudah ada airbag ya. Ini saya kalau ada benturan dia mengembang secara otomatis, tentu ada gas yang dihasilkan kan, ada reaksi kimia di sana yang terlibat di sana yang mungkin bisa kita pahami ya. Baik, jadi kalau sebagai unsur ya, zat-zat yang memang berupa gas pada kondisi normal ya, 1 atm, tekanan udara dan temperatur 25 derajat Celcius itu tidak banyak ya. Hanya yang diwarnai hijau ini ya. Saya kira tidak sampai 15 mungkin ya. 4-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4 ditambah 6 berarti 10 yang memang sebagai unsur dia berupa gas. Tetapi kalau unsur-unsur yang heteroatom dia dari atau poliatom ya, poliatom lebih dari satu, tidak monoatomik yang banyak ya, yang berupa gas, bahkan mungkin kita suka menghitung nanti ada kalau golongan hidrokarbon ya bisa sampai mungkin butana ya, butana itu sudah punya isomer berapa ya, sudah banyak. Jadi nanti bisa jumlahnya sangat banyak, tidak mungkin dihafal. Kita hanya mungkin mengenal hanya beberapa. Yang sederhana mungkin biasa kita temui ya CO, CO2 ya, ini sangat beracun. Ya, ini tidak terlalu beracun tapi menyebabkan efek rumah kaca dan seterusnya. Ya, ini kemudian ada beberapa asam halogen dalam kondisi murni itu adalah gas, termasuk juga HCN. Ini sebenarnya kalau dia titik didihnya hanya 26 derajat Celcius ya. Jadi kalau asam cyanida itu ya, kalau dia murni, asam cyanida murni bukan larutan ya, itu mestinya gas. Apalagi di kita yang temperatur rata-rata mungkin 30 derajat sekarang, bahkan beberapa hari yang lalu cukup panas, mungkin lebih dari 30 derajat ya, ini pasti sudah dalam bentuk gas. Jadi banyak molekul yang heteroatom ya, itu dalam bentuk gas. Nah, menurut fisika kita tahu beberapa sifat gas ya, dia mempunyai volume yang menyerupai wadah misalkan. Kemudian karena jarak antar molekulnya itu paling jauh dibandingkan dengan fase cair maupun apalagi fase padatan yang paling dekat, itu maka gas itu paling memungkinkan untuk dimambatkan. Nah, dia mempunyai kerapatan yang paling rendah, jarak antar molekulnya paling jauh. Nah, karena juga jarak molekulnya paling jauh, jadi interaksi antara molekul pasti juga rendah, sehingga bisa bebas, lebih bebas. Kalau mungkin bercampur, ya dia akan bercampur dengan merata di semua bagian wadahnya. Jadi kerapatannya memang jauh lebih rendah dibandingkan
cairan, apalagi padatan. Paling besar adalah padatan. Nah, sesuai kesepakatan ya, kita biasa mengukur tekanan itu untuk gas adalah yang macam-macam satuannya, tapi prinsipnya adalah gaya pada satuan luas, karena tekanan itu muncul molekul-molekul gas itu menabrak dinding wadah yang nanti dia akan memunculkan tekanan. Jadi salah satu yang cukup populer adalah menyatakan tekanan gas hasil pengukuran barometer ya. Jadi kita menggunakan satuan atmosfer misalkan. Nah, satu atmosfer itu setara dengan tekanan yang muncul pada atau setara dengan tekanan di 0 meter di atas permukaan air ya. Jadi tekanan air raksanya itu berapa yang terukur adalah 76 cm di air raksanya, atau kadang-kadang diubah dalam satuan milimeter ya, jadinya 760 mm raksa ya, Hg 76 cm Hg, saya kira sama saja. Kadang-kadang juga dinyatakan dalam sebenarnya satuan internasional adalah Newton per meter persegi ya, atau 1 Pascal. Nah, nanti konversinya ya kalau diperlukan nanti dituliskan. Kalau misalnya sifat ujiannya tertutup ya nanti dituliskan, tapi kalau terbuka ya Anda cari sendiri. Di 1 ATM 76 mm Hg, cm Hg, 760 mm Hg atau 760 torr. Tornya R-nya double. Ini yang mungkin banyak kita pakai di 1 ATM sama dengan 101, nah ini saya agak ragu sendiri juga, tidak apa ya. Nanti tolong dicek, ini bahasa Indonesia artinya 101.325 Pascal atau bahasa Inggris ya. Ini kuma artinya, saya agak ragu, perlu dicek. Oke, ya jadi prinsipnya kita tahu bahwa semakin tinggi tempat kita di permukaan bumi ini, nanti tekanan udara akan turun. Ya. Karena kerapatan udara akan turun juga ya, akibat bahwa molekul gas itu juga punya massa. Ya. Jadi kalau dia akan terkena gravitasi juga. Ya. Paling banyak ya tetap yang paling dekat dengan permukaan bumi, karena dia terkena gaya tarik gravitasi bumi. Tapi kalau semakin tinggi ya pasti dia akan berkurang molekul-molekul gasnya, molekul-molekul yang ada di udara, otomatis kerapatannya juga akan lebih rendah ya. Ya mungkin yang Anda bisa rasakan kalau Anda punya hobi naik gunung, kalau pada ketinggian tertentu nanti napas Anda akan lebih cepat ya. Terasa bahkan mungkin sampai tersengal-sengal. Ya kita kerepotan bernapas karena udara yang ada di puncak gunung atau tempat yang tinggi itu dia lebih tipis ya. Otomatis kita harus bernapas lebih banyak untuk mengambil udara yang oksigen yang sama pada saat di bawah. Jadi mungkin beberapa yang suka sepak bola itu sering mendengar berita ya, kalau di mana di La Paz atau apa di Amerika Latin ya, itu kotanya negara apa saya juga lupa, tapi dia di ketinggian mungkin di atas 3.000 meter ya, sehingga kalau
lawan tuan rumah yang sudah terbiasa di udara tipis itu, lawan-lawan yang tandang di sana biasanya kerepotan, sudah belum terbiasa dengan udara tipis. Di pesawat juga harus sudah tinggi kan, kalau sampai ada kebocoran maka tekanan udara itu akan menjadi rendah, turun drastis, sehingga perlu ada masker yang nanti mensuplai oksigen, ya. Kita tidak kekurangan oksigen. Oke, jadi ini tekanan udaranya. Ini ukurannya mil, kita suka untuk membayangkan. Tapi intinya semakin tinggi suatu tempat pasti udaranya akan semakin tipis dan tekanannya akan turun. Oke, ya jadi untuk di laboratorium ya kita biasa mengukur tekanan gas itu dengan alat yang namanya manometer. Ada dua tipe manometer yang umum kita gunakan. Yang pertama adalah manometer yang tertutup, ya. Jadi ini alatnya nanti tertutup, di sini nggak bisa keluar ini. Ini kalau misalnya ini air aksanya turun gitu, berarti di sini boleh dibilang vakum, tidak ada. Sangat kecil ya gas yang ada di sini. Nah, ini biasanya untuk mengukur yang mungkin tekanannya tidak terlalu besar, jadi kecil kemungkinan ini akan dipaksa untuk menekan ke sana raksanya. Jadi ya otomatis ini yang terukur oleh perbedaan tinggi raksanya itu adalah tekanan gas. Jadi persamaannya akan sederhana. Tapi untuk manometer yang tipe kedua itu adalah di sini terbuka. Kalau ini yang terbuka, itu enak menulis pakai manometer yang terbuka. Nah, justru ini kalau pengalaman saya di lab kimia organik ini yang paling banyak digunakan, ya. Karena kalau ini sampai terjadi tekanan yang sangat tinggi, ya otomatis resikonya ya ini raksanya bisa keluar, ya keluar, dan raksa yang keluar juga nanti perlu treatment yang khusus karena raksa ini beracun. Ya. Tapi manometer ini misalnya sistemnya tidak akan meledak gitu ya, kalau dia gasnya terlalu besar dan kacanya tidak kuat lagi menahan tekanan gas itu, tidak akan meledak, tapi ininya keluar. Yang di sini nih, kalau gasnya terlalu besar ini bisa meledak karena tertutup dan mungkin berbahaya. Nah, ini yang sering kita gunakan, ya. Tetapi otomatis ini ada faktor tekanan atmosfer, tekanan udara luar, ya. Karena ini terbuka ke udara di laboratorium, sehingga persamaannya yang panjang. Persamaan gas itu adalah sesuai dengan selisih tekanan yang dari pengukuran selisih tinggi air raksa dan tekanan ruangan atau atmosfer. Sehingga nanti harus kita kurangkan berapa tekanan gas ini sesungguhnya dari tekanan atmosfer. Biasanya di laboratorium ada tabel, kalau suhunya sekian, tekanan atmosfernya berapa, walaupun selisihnya tidak terlalu besar, tapi untuk penelitian ya harus dicek ya, berapa tekanan atmosfer. Oke, jadi sejarah mempelajari gas ini ya tentunya ini erat kaitannya yang dipelajari awal-awal itu adalah tekanan dengan volume, karena ini ada fenomena yang menarik, ya. Jadi kalau
di sini ini misalkan ya, kalau kita lihat, kalau ini selisihnya sedikit ya berarti tekanannya kecil. Jadi ini P-nya kecil. Sementara kalau ini selisih air aksesnya tinggi berarti P-nya besar. Besar gitu. Nah, kalau kita ada tekanan yang kecil, volume gas itu besar, ya. Volumenya besar. Di sini P-nya adalah besar. Sementara di sini volumenya adalah kecil kalau P-nya besar. Jadi ada hubungan yang terbalik antara tekanan dengan volume kan ya. Sebenarnya ini mungkin secara matematik ya. Ini sebetulnya yang mengamati pertama adalah Wheeler ya. Bacanya gimana mungkin saya keliru tapi nggak tahu ya. Ya intinya bahwa tekanan itu selalu berbanding terbalik dengan volume. Nah, ini kan 1/V ya, sepervolume, jadi berbanding terbalik. Kalau orang matematik, ini kalau nanti ini dikalikan, maka nanti akan temu suatu konstanta, karena kalau tekanannya naik, ya, volumenya akan turun. Tapi kalau volumenya turun, tekanannya turun, ya volumenya akan naik. Dan nanti P kalikan V akan selalu konstan. Nah, ini kalau orang matematik juga nanti akan ketemu bahwa persamaannya adalah P1 kali P1 sama dengan P2 kalikan P2. Jadi ini hukum Wheeler. Ya. Jadi ya intinya kalau tekanannya naik, ya pasti volumenya akan turun. Sebaliknya kalau tekanannya turun, volumenya akan bertambah. Dengan catatan gas yang diamati itu adalah gas yang sama, artinya jenisnya sama, jumlahnya ya, atau jumlah molnya itu harus sama. Dan juga kita jumlahnya ya, jumlah gas sama dan suhunya ini harus sama, diamati pada temperatur yang konstan. Jumlah gasnya sama, artinya juga mestinya gasnya harus sama yang diamati, kan tidak berubah-ubah. Jadi ini jumlah mol, jumlah mol ini adalah temperatur ya, secara bisa kita nyatakan dari temperatur absolut yang satuannya Kelvin. Nah, Anda kalau teliti Kelvin itu tidak pakai satuan derajat, nah, tidak pakai derajat. Tidak seperti temperatur yang lain, ya, Celsius, Reaumur, atau Fahrenheit itu ada derajat. Tapi kalau Kelvin ya sudah 300 Kelvin misalnya, tidak ada 300 derajat Kelvin, tidak ada karena dia adalah satuan absolut. Oke, ini contoh soalnya, gas klorin memberikan volume sekian, hampir 1 liter. Kemudian tekannya bawah tekanan atmosfer. Kalau volumenya ini kita buat menjadi kecil, ya, maka berapa tekanannya? Ya ini kalau mengecil pasti tekanannya akan naik. Di gas yang dipelajari harus sama, juga pada temperatur yang sama. Kita gunakan rumus Boyle tadi ya, P kali V sama dengan konstan, atau P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2. P1-nya tahu, ya. Kemudian untuk yang dua yang diketahui itu volume yang diketahui. Ini sudah tahu semua. Ini satu variabel yang tidak tahu pasti bisa dihitung. Nah, karena ini hanya perbandingan ya, maka kita tidak usah repot-repot diubah menjadi
satuan yang umum dipakai misalnya atmosfer atau Pascal itu ya. Udah milimeter lagi nggak masalah. Jadi bisa ditebak harusnya tekanan buahnya harus besar atau naik. Kalau ini volumenya turun dari 900-an ke 150-an, maka tekanannya harus naik dari 700 sekian menjadi 4000 sekian. Ini sudah logikanya sudah masuk ya, P-nya lebih tinggi. Itu hukum Boyle yang pertama. Yang kedua, pengamatan hubungan antara volume dengan temperatur ya di sini ya. Kalau volumenya temperaturnya kecil, volumenya kecil, temperaturnya tinggi, volumenya tinggi, karena memang molekul gas itu juga mempunyai energi kinetik ya. Kalau dipanaskan ya energi kinetiknya akan bertambah, sehingga dia akan saling menjauh, berekspansi ya, volumenya akan membesar. Jadi kalau ya intinya saya kira sama ya. Jadi V itu berbanding lurus dengan T ya, absolut paling aman dinyatakan dengan T absolut. Jadi volume temperatur naik, volumenya juga naik. Jadi itu kalau dihubungkan nanti V per T ya, V per T nanti ketemu suatu konstanta. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini yang pertama kali menyampaikan adalah Carnot dan Gay-Lussac, sehingga disebut sebagai hukum Carnot-Gay-Lussac. Jadi yang mungkin ada beberapa yang menggunakan prinsip ini ya, kalau mau touring katanya ban kendaraan jalan jauh akan lebih panas, sehingga tekanannya mungkin agak dikurangi. Tapi saya kira pabrik itu sudah merinci ya, jadi ikuti aja. Kalau saya mengikuti standar pabrik berapa tekanan yang direkomendasikan. Jadi ya memang ini ada logikanya. Kalau panas volumenya akan membesar, kalau turun tekanannya volumenya juga akan turun, jadi berbanding lurus. Baik, saya kira mungkin ini temperaturnya dinyatakan dalam temperatur absolut ya. Jadi kalau mau teliti itu temperatur Celcius ditambah 273,15 ya, untuk kesetaraannya. Tapi kalau saya kira pakai ini juga biasanya sudah cukup ya, tidak perlu sampai teliti sekali ya. Masih ada beberapa hukum yang lain, kemudian nanti kita melihat summary-nya ya, jadi gabungan dari beberapa hukum ini kita ketemu nanti ada namanya persamaan gas ideal ya, ada ideal, walaupun sebenarnya di dunia ini tidak ada yang ideal, tapi karena untuk menyederhanakan masalah gasnya dianggap ideal. Baik, karena waktunya sudah habis, atau ada yang mau ditanyakan? Kayaknya kita masih punya satu pertemuan lagi ya, jadi mudah-mudahan kita bisa paling tidak selesai bab ini, sehingga saya kira materinya sudah cukup lah untuk ujian tengah semester. Saya sudah mendapatkan email jadwal, tapi ternyata yang ngirim jadwal lupa memberi attachment kapan jadwalnya, jadi belum tahu saya jadwalnya kapan. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.